على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل علينا في دراستنا ووفقنا فيه اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwah wal akhwat, wabil khusus segenap pengurus pesantren Yayasan Karim Bil Quran, Mudiruna Kiai Al-Haj Ahmad Fihri hafizahullah dan Ustazah Niswa hafizahullah, dan juga yang kami cintai at-tullab at-talibat al-mahbubun andana, semoga istiqamah dalam mengikuti pelajaran dan juga dimudahkan dalam memahami, menghafal dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dan yang akan dipelajari. Dan juga kepada para peserta yang menyimak melalui online atau meeting Zoom, yang semoga senantiasa berada dalam rahmat Allah dan istiqamah dalam mengikuti pembelajaran kita hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah masuk pertemuan kedua, dan mohon maaf pekan lalu saya tidak bisa hadir. Seharusnya ini pertemuan ketiga ya. Tapi karena pekan lalu tidak tidak bisa, jadi kita ini pertemuan kedua. Insya Allah nanti hitungannya tetap kurang lebih ya 10 pertemuan, bisa lebih bisa kurang tergantung pemahaman dan materi yang akan disampaikan. Baik, saya share screen dulu. Bentar. Yang tolong coba bisa. Kayaknya perlu kabel satu lagi deh. Yang waktu itu kalau nggak salah ada HDMI ya, HDMI. Ada nggak? Saya pakai HDMI soalnya. Coba tolong. Coba nih bisa kayaknya. Nggak bisa ini, nggak bisa. Bisa, nggak bisa ini. Coba. Disambungi lagi dengan yang itu baru. Baik, kita hari ini akan memasuki pembahasan dari bab pertama di Tuhfatul Atfal setelah muqaddimah ya. Itu adalah an-nunus sakinah wa tanwin. Bab, kalau dibuat idofah berarti bab babu ahkamin nunis sakinati wa tanwin. Yaitu hukum nun sakinah dan tanwin. Baik. Nah ini, semoga bisa. Ya boleh. Kalau lampu mau dimatikan boleh sebagian, atau biar kelihatan yang di markas, biar bisa kelihatan ya. Kalau tidak, ini masih nazom, nanti ada tambahan slide ya untuk memudahkan pemahaman. Baik, kita seperti biasa akan membacakan dulu matanya, dan mungkin kita baca minimal setengah ya, setengah bab. Kalau nanti masih ada waktu, kita baca sampai akhir bab. Baik, atau sekaligus saja satu bab deh ya. Bab ahkamun sakin wa tanwin. Kita langsung baca satu bab. Saya bacakan dulu seperti biasa, baru nanti antum membaca secara bersama-sama ya.
sekaligus membaca dan mengulang apa yang mau dihafal. Begitu pula buat membimbing peserta online agar dapat membaca dan juga menyicil hafalan bagi yang mau ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Qala al-Imam Al-Muqri Sulaiman Al-Jabzuri rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Ahkam nunis sakinati wat tanwin. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تالا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كرر رنة والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما tum thayyiban zid fi tuqan dha' zalima. Baik, sebelum baca bareng-bareng, saya ingin memberikan catatan terkait redaksi matan. Karena redaksi matan ini bisa berbeda masing-masing cetakan ya. Kalau yang di Karim pakainya dari mana? Dari Karim ya. Ada punya buku sendiri ya. Nah, kalau dari peserta online bisa beli bukunya murah ya untuk satuan matan itu ada dari berbagai cetakan, dari Darul Alamiyah Mesir, ada dari yang terbaru tuh dari apa Darul Gauthani Al-Qur'aniyah ya yang ada di Turki yang biasanya itu yang mencetak karya-karya Syekh Aiman, Syekh Yahya Al-Gauthani dan segala macam. Nah, nanti memungkinkan sekali ada perbedaan redaksi. Contoh misalnya, perbedaan redaksi yang sering terjadi di kata sitin ya. Nah, ini nanti sebagian redaksi membaca dengan situn. Jadi lil halqi situn. Nah, kalau sitin ini nanti dibacanya kenapa dengan kasroh? Kalau dari bahasa Arab karena dia nanti jadi badal. Ya, badal kul min kul. Jadi dia mengikuti taba'ah harakah maqablaha. Mengikuti harakat sebelumnya. Berarti apa? Halqi gitu ya. Menggantikan kata halqi. Jadi dia ngikut jadi majrur. Nah, kalau situn lil halqi, situn jadi mubtada baru. Gitu ya. Ini bahwa anak-anak Karim kan udah belajar bahasa Arab bisa tahu ya illat ada pengaruh besar dalam bahasa Arabnya. Yang pertama nih, yang mana yang boleh dipakai? Silahkan dua-duanya. Saya punya sanad itu dua-dua juga punya itu ya. Itu pertama. Jadi nanti boleh berdil halqi sitin situn nggak ada sitan ya. Maf'ul dia nggak ada fa'ilnya gitu ya. Jadi nggak boleh lil halqi sitan. Ya, salah ya. Gitu. Lalu berikutnya nanti di Yarmalun. Nah, Yarmalun ya. Yarmalun ada yang baca Yarmal, ada yang baca Yarmulun. Ya, pakai dhammah pada mim. Yarmulun dan Yarmalun. Ya. Walaupun sebenarnya maknanya sama, itu artinya lari, berlari. Nanti ada sebenarnya ada faedah-faedah menarik ya dari mungkin nanti itu di akhir bahasan kalau kita ada muhatam fawaid faidah-faidah dari beberapa singkatan-singkatan di Tuhfah. Fawaid wa nasaih, faedah-faedah nasihat-nasihat. Mungkin untuk untayan hikmah dari singkatan-singkatan yang ada di Tuhfah. Itu menarik tuh. Saya sedikit berarti banyak mungkin dari sisi pendekatan tasawuf ya. Pendekatan tazkiyatun nafas itu menarik. Tapi itu nanti ya, karena kita fokus tajwid, nanti kita fokus tajwidnya dulu. Nanti maknanya ini apa, yarmalun, nanti ada juga Sifdathana itu ya atau Ibri Hajjaka itu menarik dibahas buat tambahan wawasan ya kalau kita sudah
Insya Allah di akhir ingatkan saya aja. Saya insya Allah buatkan slide khusus itu. Nah ini bisa yarmalun bisa yarmulun. Nanti boleh baca dua. Serah ya, boleh yarmalun bisa yarmal. Kalau saya sih baca yarmulun sebenarnya. Itu tsani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat. Gitu ya. Lalu berikutnya yang sering terjadi perbedaan itu di oh, fikil mihadal bait. Nah, itu aja ya. Dua ini aja kalau di bab ini ya. Bab ini hanya dua redaksi yang terjadi perbedaan. Yang lainnya sama semua ya. Sama semua gitu. Kalau di mukaddimah kemarin itu juga sama semua, tidak ada perbedaan ya. Jadi ini saya sampaikan nanti biar nanti nggak ada pertanyaan, Ustadz ini boleh nggak baca begini gitu ya. Jadi kan biar mengantisipasi hal tersebut. Jadi selain nanti ada perbedaan ini nanti berarti nggak ada riwayatnya gitu ya kan kita mau nanti kalau yang mau setoran dapat sanad kan kita ingin menyambungkan sanad matan ini ke Imam Jamzuri. Nah, kita harus sesuai nih dengan diriwayatkan dari Imam Jamzuri ke murid-muridnya hingga kepada kita. Nah, itu yang kita perhatikan dari sisi redaksi matan. Baik, kita terjemahkan dulu, baru nanti kita penjelasan dan penguraian secara bertahap ya. Kata Imam Jamzuri, ahkamun nun sakinah wa tanwin. Dan di Tuhfah itu setiap bab itu dari muallif penulis. Jadi antum kalau setoran harus dibaca judulnya. Beda dengan Jazariyah. Kalau Jazariyah, judul-judul Jazariyah itu kan bisa beda-beda ya, masing-masing cetekan. Misalnya di pembahasan wa fakhimillah maminismillah yang fatin au ka'abdullahi. Itu sebagian redaksi misalnya di cetakannya Darul Gauthani yang ditulis oleh Syaiman, ditahqiq oleh Syaiman, itu babun fi dzikri ba'dit tanbihat. Tapi nanti sebagian yang cetakan Syekh Tamim Zuhabi nanti pembahasannya babu at-tafkhim atau babu tarqiq. Ya, beda-beda tuh. Jadi kalau di Jazariyah sebenarnya antum nggak baca judul nggak apa-apa. Karena dia bukan bagian kalamnya muallif itu Imam Ibnul Jazari. Nah, kalau di Tuhfah ini antum harus baca judul dan judulnya semuanya sama. Semua cetakan judulnya sama gitu ya. Atau nanti saya cross check lagi apakah ada perbedaan tapi umumnya saya tahu sama. Jadi kalau setoran nanti harus dibaca judulnya Ahkamun Nunis Sakinah wa Tanwin atau langsung Nunus Sakinah wa Tanwin gitu ya. Seperti itu. Oke. Kita bahas hukum nun sakinah dan tanwin. Ya, kenapa kita bahas ini langsung? Tidak ada pembahasan makharijul huruf sebagaimana saya sampaikan di muqaddimah. Tohfah ini memang ditujukan untuk pemula. Yang pertama, yang kedua, pembahasan makhraj dan sifat itu sebenarnya tersirat sebagian bab, utama bab ini nanti. Contoh nanti ketika kita membahas tentang apa namanya huruf-huruf idhar, idgham, nah, sudah ada huruf-huruf yang akan dibahas dan akan lebih jelas ketika membahas tentang alaqatul huruf, hubungan antar huruf ketika membahas mutaqaribain, mutajanisan dan apa namanya mutamatsilin. Itu akan terlihat secara tersirat ya pembahasan makhraj dan sifat huruf. Nah, karena secara teori memang saya sampaikan pembahasan makhrijul huruf dan sifat itu pembahasan yang sulit teori untuk pemula. Maka untuk teori itu kita dahulukan teori-teori yang tahsiniyat, yang sifatnya memperindah. Yang sifatnya ini adalah hubungan antar huruf yang terjadi antar huruf dan prakteknya pun juga lebih mudah dan dipoles dengan latihan, dengan riyadhah, latihan dengan guru yang mumpuni. Oke, kata Imam Al-Jamzuri rahimahullah, lin nuni intaskun walid tanwini. Bagi nun yang bersakinah, yang sukun dan tanwin, nah, bagi nun yang suka sakinah atau tanwin, arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Maka ada 4 hukum. Maka ambillah penjelasanku, gitu ya. 4 arba di sini maksudnya 4 apa? 4 hukum. 4 hukum, gitu ya. 4 hukum. Ada pakai tulisan gini aja nih. Teks ya. Jadi 4 hukum. Arba'u ahkam. Jadi ada 4 hukum tentang hukum nun sakinah dan tanwin. Apa itu nun sakinah, apa itu tanwin kita akan jelaskan nanti dalam sesi penguraian bahasan. Oke ya. Lalu berikutnya fal awwalul izharu
Fal awalul izharu. Yang pertama adalah izhar. Maka di sini adalah terapan dari pembagian nun sakinah tanwin. Fal awalul izhar. Maka garis bawahi pembahasan ada izhar. Qabla ahrufi. Izhar yang mana dulu nih? Karena nanti izhar itu ada beberapa macam. Ya, sebenarnya nanti izhar itu kalau kita mau rinci tidak hanya dua, ada 5 sampai 7. Ya, tapi nanti penjelasannya bertahap. Oke. Fal awalul izharu, maka pertama adalah izhar qabla ahrufi, yang terjadi sebelum huruf. Apa? Alil halqi, huruf-huruf tenggorokan. Gitu ya. Nah, ini mungkin khususnya buat peserta online yang baru mengikuti pembelajaran dengan matan itu memang eh, kita menerjemahkan itu nanti tidak harus letter lock ya, tekstual, apalagi dalam bentuk nazam. Ya, nazam atau syair Arab itu beda susunannya dengan syair bahasa Indonesia. Nah, jadi maka kita menerjemahkan itu sesuai dengan tujuan intinya saja. Karena ini syair ini ada ilmu tersendiri. Ya, kenapa? Makna itu kadang-kadang tidak langsung di satu baris, tapi di baris berikutnya. Kayak nanti fala to the game, ya, beda beda bagian. Kalau dalam ilmu arut, ilmu syair, bagian pertama itu namanya shelter. Shelter bagian kedua ajiz. Yaitu ya bikin satu. Jadi satu bait itu dihitungnya dua bagian. Yang bisa bait 6 nih. Denuni intas kun walid tanwini arba'u ahkamin fakhul tabyini. Ini satu ya. Jadi ngafal nanti kalau yang menghafal mau menghafal jangan cuma denuni intas kun walid tanwini titik satu. Nah, itu masih setengah, masih shelternya saja. Nah, belum ajiznya, bagian ujungnya belum. Gitu ya. Ya, ini khusus buat peserta online ya. Kalau anak-anak karim insya Allah sudah paham ya. Baik, berikutnya lil halqi. Jadi tadi maksudnya izhar itu terjadi pada pembahasan huruf-huruf yang didahului oleh sebelumnya huruf-huruf halq. Jadi izhar terjadi yang dibahas ini nanti adalah izhar yang terjadi yang didahului oleh huruf-huruf tenggorokan. Al-halq itu adalah tenggorokan. Jangan salah menerjemahkan karena nanti dalam pembahasan biologi ya, biologi kan bagian kita tuh ada tenggorokan, ada kerongkongan ya. Kalau kerongkongan itu tempat pencernaan ya, yang masuk ke lambung. Kalau tenggorokan masuknya ke paru-paru sebagai pernapasan ya. Jadi bukan kerongkongan, nggak ada makhraj di kerongkongan ya, yang ada di tenggorokan. Baik, al-halq ini tenggorokan. Sitin atau situn ada 6, ada 6 huruf ya, ada 6. Jadi ada 6. Situn atau sitin nanti ada 6. Rutibat fal ta'rifi, yang tersusun, maka kenalilah atau hafalkanlah. Gitu ya. Jadi maksud Imam Jamzuri, pembahasan pertama kita akan membahas tentang izhar yang dalam bab hukum nun sakinah dan tanwin. Yang izhar ini terjadi ketika didahului oleh huruf-huruf halq yang berjumlah 6. Yang disusun, maksudnya disusun itu dalam artian Imam Jamzuri membuat susunan yang mudah. Dan kebetulan susunan ini sesuai dengan susunan makhraj. Makanya ini tersirat. Ada pembahasan makhrijul huruf di Tuhfah secara tersirat. Ya. Jadi susunan yang dibuat ini nanti sesuai dengan urutan makhrijul huruf. Ada juga nanti yang susunannya dibuat dalam bentuk singkatan-singkatan. Gitu ya. Apa saja? Hamzun, fahaun, thumma ainun, ha'u. Hamzun, terdengar jelas, jelas. Hamzun, fahaun, thumma ainun, ha'u, muhmalatani, thumma ghainun, kha'u. Nah, ini adalah huruf-huruf yang ada dalam pembahasan izhar halqi. Kita hitung. Pertama adalah hamzun. Kok ini sih? Pertama adalah hamzun, maksudnya hamzah. Dalam bahasa Arab itu semua nama huruf, enggak, sebagian nama huruf bisa dalam bentuk muzakkar dan muannats. Hamzun, hamzah. Gitu ya. Tapi kalau ba nggak bisa ba'ah. Tak ta'ah nggak bisa ya. Yang bisa tuh hanya hamzun dan hamzah. Itu saja ya.
Goy jadi goinah nggak bisa ya. Jadi hanya mudzakkar. Maksudnya secara bentuk mudzakkar tapi hukumnya muannats ya. Secara bentuknya mudzakkar kenapa? Karena nggak ada tamar butoh. Tapi hukumnya muannas. Setiap huruf Arabiyah, Hijaiyah itu masuk kategori huruf-huruf yang dihukumi muannas tapi bentuknya mudzakkar. Nah, untuk hamzah bisa hamzun, bisa hamzah, bisa hamzun, bisa hamzah. Ya. Berikutnya fahaun. Nah, fahaun ini yang diambil hanya hak saja. Jadi fa-nya nggak dianggap karena fa ini hanya kalau dalam bahasa Arab huruf atof, hanya kata sambung konjungsi ya. Hamzun, hamzah, kemudian lalu, lalu kan nggak dimasuk. Summa juga nggak masuk ya. Summanya nggak masuk, nggak dihitung. Jadi baru dua hamzah, ha, terus ainun tiga. Ini namanya ismul huruf, nama huruf ya. Kalau tanya ismul huruf, ain. Nutkul huruf ucapannya a. Jadi nggak cukup. Misalnya kita memberikan nama huruf tuh a. A itu adalah pengucapan nutuk. Tapi namanya ain, ghain, hamz. Kalau hamzah pengucapannya gimana berarti? A, gitu aja ya. Atau kalau disukunkan a, gitu. Ya seperti itu. Lalu bukan ha. Nah, ini juga kita makanya sedikit kita singgung pembahasan makhraj ya. Hamzun, haun, ainun, ha. Satu, dua, tiga, empat. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya muhmalatani. Nah, ada kata muhmalah. Nah, ini adalah pembedaan atau sedikit penjelasan dari Imam Jamzuri. Muhmalah itu artinya secara bahasa yang diabaikan, secara bahasa itu sesuatu yang diabaikan ya, muhmalah. Tapi secara istilah dan ini nanti istilah ini dipakai dalam ilmu rosem, itu ilmu tulisan Al-Qur'an ya. Muhmalah itu maksudnya adalah yang tidak punya titik. Yang tidak punya titik. Yang tidak punya titik. Ini namanya muhmalah. Ya, muhmalah. Maksudnya apa yang nggak punya titik? Ain sama ha. Fisiknya itu sama dengan nanti ghain dan kha. Ya kan? Kita lihat setelahnya. Thumma ghainun kha'u. Kemudian ghain dan kha. Thummanya nggak dihitung. Kita coret. Ghain sebagai nomor 5. Kha sebagai nomor 6. Nah, di sini eh, apa namanya? Bentar, sebentar. Di sini Imam Jamzuri juga memberikan faidah tersirat ilmu rosem. Nah, jadi kalau kita telisik lebih dalam tuh faidah itu udah mencakup ilmu rosem juga, ilmu apa makharijul huruf juga begitu ya. Kan nomor 5 koin sama kha, tetapi fisiknya kan sama koin sama kha. Bedanya koin sama kha ada titik gitu ya. Sementara ain sama ha nggak punya titik. Makanya untuk membedakan istilah ain, go, ain, ha, go, kha dalam tulisan ain sama ha itu namanya muhmalah. Huruf yang tidak bertitik. Begitu pula misalnya eh, untuk muhmalah ini kasusnya begitu short sama dot. Ya kan? Fisiknya sama kan? Short sama itu fisiknya sama. Apa perbedaannya? Yang dikasih titik yang di mana? Yang dikasih titik di bot, gitu kan? Nah, short itu berarti muhmalah dia, huruf muhmalah yang tidak diberi titik, begitu. Nah, itu maksud istilah itu untuk membedakan fisik huruf yang fisiknya sama, ya, tetapi dia beda dalam pemberian titik atau istilah yang dobet tanda baca, itu, ya. Karena pada zaman eh, klasik, ya, pada zaman mutaqaddimin atau salaf, ya, itu mushaf belum diberikan titik secara utuh, bobotnya, tanda bacanya, harokatnya, tulisannya pun juga hampir sama semua. Kita nggak bisa membedakan antara ba, ta, tha kalau nggak ada titik. Dulu Bismillah mushaf pertama itu ya generasi Utsman bin Affan dan terus ditransmisikan. Lalu setelah itu zaman tabi'in mulailah muncul seorang tokoh bernama Nasr bin Asim Al-Laythi yang memberikan wafat tahun 99 Hijriah yang memberikan apa suatu rumus atau konsep tentang tanda baca dalam memberikan konsep
urutan huruf hijaiyah plus membedakan mana yang ba, mana yang ta, mana yang sa, mana yang jim, mana yang ha, mana yang kha, dan seterusnya. Itu kalau nggak salah pernah saya sampaikan di daur hokoniyah ya, masih ingat nggak? Ah, lupa. Di hokoniyah itu pernah saya sampaikan itu ya. Dalam tokoh Nasr bin Asim Al-Laythi yang memberikan urutan huruf hijaiyah seperti itu abata saja ha kha plus titik-titiknya membedakan mana yang ha, mana yang kha, mana yang ain, mana gha, dan seterusnya. Itu ya. Nah, ini ada faedah ilmu rasam gitu ya, sedikit ilmu rasam yang menarik ya. Jadi Tufah di bagian awal aja udah ada ini bahasa ilmu rasam ya, kalau kita kaji lebih dalam. Itu ya. Jadi intinya ada 6. Hamzah, ha, a. Kalau kita baca pengucapan berarti a, ha, a, ha, gha, kha. Nah, itu. Kalau namanya berarti hamz, ha, ain, ha, ghain, kha. Gitu ya. Seperti itu. Itu kurang lebih 6 huruf. Dan ini urutan sesuai dengan tartib al-makharij. Sesuai dengan tertibnya makharijul huruf. Yang dimana makhraj kedua. Kalau kita pakai mazhabnya Imam Ibnul Jazari, Al-Khalil Al-Farahidi, yang mengatakan bahwasannya al-jauf masih bagian makhraj pertama, maka dia bagian kedua. Yaitu al-halq. Itu ya, al-halq. Yaitu tenggorokan. Dan ini semuanya sudah tercakup semua huruf tenggorokan. Gitu ya, tidak ada lagi huruf lain selain ini. Atau berkurang darinya tidak bisa. Jadi kita bisa simpulkan nanti semua huruf tenggorokan masuk kategori hukum idhar. Makanya dari sini dinamakan idhar halqi. Kenapa? Karena dia hanya khusus di tenggorokan. Tidak terjadi pada lisan, apalagi di syafatain dan segala macam. Gitu ya. Ini kita masih terjemah dulu nih ya, nanti ada perinciannya. Oke, berikutnya. Wathani. Mungkin kita sampai 2 dulu nanti kalau masih cukup waktunya baru kita ketiga ya. Wathani. Berikutnya yang kedua berarti. Idghamun bisittatin atat. Yaitu kedua adalah idgham. Nah, idgham nanti ada definisinya ya. Idgham itu ada 6. Ya, idgham ada 6 hukum. Jadi ada 6. Maaf, bukan 6 hukum, maksudnya 6 huruf. 6 huruf ya. Jadi maksudnya itu 6 huruf. Jadi maksudnya hukum kedua setelah pembahasan idhar halqi itu adalah namanya idgham yang punya 6 huruf, masuk dari kategori idgham ini. 6 huruf yang masuk kategori idgham. Attach yang datang dengan beberapa huruf tadi gitu ya. Dalam kata apa? Fi, yaitu dalam huruf apa? Yarmalun atau yarmulun. Nah, ini maksudnya hurufnya terkumpul dalam singkatan yang menjadi satu kalimat. Gitu ya, kan himpunan huruf adalah kata. Kalimat itu bahasa Arabnya kata, makanya satu kalimat maksudnya satu kata ya dalam bahasa Arab. Yang terhimpun dalam satu kata itu yarmalun. Berarti semua hurufnya dipakai. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Ini maksudnya huruf idgham. Tetapi tunggu dulu, ini idgham apa maksudnya? Gitu ya, karena nanti idgham juga banyak pembagiannya. Indahum qad tsabatat. Nah, ini kita nggak usah terlalu pusing terjemahkan ini, intinya ini sudah tetap ada 6 huruf ini bagian idgham yang kita bahas. Gitu ya, ini nggak usah diambil pusing terjemahan ini, langsung aja kita bahas bawah bait ke-10. Lakinnaha qismani. Tetapi, nah, kan ada perincian lagi kan? Lakinnaha, tetapi dia punya 2 bagian, qisman, 2 bagian. Jadi idgham punya 6 huruf, 2 bagian. Berarti masing-masing bagian berapa nanti kira-kira? Di 3, gitu aja. Belajar matematika dasar ya. Jadi idgham punya 6 huruf. Dibilang punya qisman, punya 2 bagian. 2 bagian. 2 BG aja ya. Nah, singkatan 2 bagian gitu. 2 bagian. Apa itu bagiannya? Qismun yudghama. Bagian pertama, ini bagian pertama nih. Yaitu yang diidgham. Idgham tapi dengan apa? Fihi bigunatin. Maka nanti terjemahnya jangan potong ya. Tadi saya sampaikan
matan itu dalam bentuk nazom itu memang seringkali pembahasannya kadang terpotong di sebagian gitu. Jadi pembahasannya ini nggak nyambung, nggak cukup berhenti di sini nih. Akan tetapi dua bagian tersebut ada dua bagian. Bagian pertama bagian yang idgham. Ya ini memang ini pembahasan idgham, tapi idgham apa? Gitu kan? Idgham fihi bigunatin. Ini kata kuncinya. Yaitu idgham yang punya gunnah. Itu ya berarti maksudnya idgham bi gunnah gitu. Ya, jadi ini masih saling keterkaitan nih yang bait 10 ya. Secara pemaknaan ini masih satu keterkaitan. Nah, untuk bigunah ini berarti kan kita perlu ya, perlu apa namanya pembagian huruf yang asalnya tadi kita bilang kalau 6 berarti masing-masing tiga tiga. Apakah benar demikian? Nah, kita lihat dulu. Ternyata tidak demikian. Ternyata dikatakan Imam Bimzuri biyan mu'ulima. Yang kita perlu ketahui pembagian idgham bigunah itu ternyata hanya ada 4. Jadi lebih dari satu, lebih dari 3. Yaitu ada pada ya, nun, mim, waw. Ba nggak masuk. Kenapa? Karena dia adalah tadi hanya harfu jar atau penghubung. Gitu ya. Ya, nun, mim, waw. Yanmu. Gitu ya. Nah, jadi nanti maksudnya idgham biguna itu adalah huruf-hurufnya kita tahu dulu adalah yanmu. Maksudnya ya, nun, mim, waw. Seperti itu. Kita ketahuilah demikian. U5 gitu ya. Nah, baru setelah itu illa di sini ada perincian terkait idgham bigunah yang tadi ada 6 huruf. Maaf, idgham bigunah yang ada 4 huruf. Tadi kan sisa 2 berarti ya. Nah, ada pengecualian atau perincian dari yang disampaikan Al-Imam Jamzuri rahimahullah. Illa idza kana bikilmatin. Kecuali jika ternyata idghamnya terjadi pada satu kata. Kalau terjadi pada satu kata, maka nanti perintahnya atau himbauannya fala tudghim, jangan idgham. Jadi bisa kita berikan semacam pemahaman dasar, tidak ada idgham di satu kata. Berarti idgham itu harus 2 kata, harus terpisah maksudnya. Pemahaman dasar dari teks matan yang kita bacain. Gitu ya. Tadi kan dibilang ada idgham terbagi 6. 6 punya ada idgham punya 6 huruf terbagi 2 bagian. Ada idgham bigunah. Idgham bigunah punya 4 huruf. Bianmu 5. Nah, terus kan pertanyaannya nanti kira-kira nih huruf ini apakah harus satu kesatuan jadi satu kata atau boleh terpisah? Ternyata sudah langsung diberikan penjelasan oleh Imam Jamzuri. Illa idza kana bi kilmatin fala tudghim. Kalau satu kata jangan diidgham. Contoh, langsung diberikan contoh eksplisitnya, contoh yang zohir, dia nyata. Apa? Kadunya summa sinwanin tala. Itu kita ambil dunia ya, dunia sinwan. Ka summa tala ini hanya sebagai pelengkap. Ya. Maksudnya, contoh seperti kata dunia, sinwan. Di situ kan ada nun sakinah ketemu ya. Sinwan. Ada nun sakinah ketemu waw. Gitu ya. Nah, itu nggak boleh dibaca nanti dengan idgham bigunah. Nanti kita prakteknya dari penjelasan aplikatif ya yang saya sampaikan setelah ini. Jadi dia nggak boleh dibaca dengan idgham bigunah, hukumnya seperti itu. Itu ya. Jadi nanti harus terpisah nun sama ya, nun sama waw ya. Itu apa namanya harus terpisah nun sama mim ya, nun sama nun itu harus terpisah, nggak boleh satu kata. Dunia sinwan satu kesatuan kata itu ya. Oke. Wathani, nah ini kita bait terakhir sebelum kita penjelasan nanti ya. Kalau ada waktu kita lanjut ketiga. Wathani, yang kedua. Nah, kedua ini maksudnya hukum idgham ya. Jadi jangan dimaksudkan pembagian kedua dari hukum nun sakinah dan tanwin. Karena hukum nun sakinah tanwin yang kedua tadi idgham. Gitu ya, idgham. Nah, idghamnya masalahnya kan sudah disampaikan lakinnaha qisman.
Ismul awalnya sudah disampaikan. Ismun yadogoma fihi bigunatin satu, gitu ya. Nah yang kedua wasani maksudnya adalah idgham yang bagian kedua dari idgham, bukan kedua dari bagian hukum nun sakinah atau tanwin. Ya, jadi dia kedua dari idgham. Apa? Idgham bi ghairi gunnatin. Ini sudah langsung jelas namanya. Idgham bi ghairi gunnah atau biasa kita sebut bila gunnah biar lebih simpel. Gitu ya. Tanpa gunnah. Ini 2.1. Mungkin ini 2.2. Kayak skripsi ya. 1.2, 2.3. Maksudnya 2.2 itu duanya dari dua gitu ya. Biar apa? Biar kelihatan. 2.2 itu. Eh, ini belakang kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kalau kelihatan matiin aja nanti. Di sini saya pakai slide, tambahan slide. Kalau kelihatan mungkin boleh dimatiin bagian depan. Ini kedua adalah idgham bi ghairi gunnah, yaitu hurufnya berarti kan dua. Dari yarmulun udah dipakai yanmu. Berarti apa? Fil lami warra. Nah, lam dan ra saja. Ini maksudnya adalah huruf dari idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Tsumma karrirrannah, maksudnya ya ulang-ulang aja tuh pembelajaran tuh. Idgham bi gunnah bila gunnah tuh itu aja. Mau sampai kiamat juga begitu-begitu aja, nggak ada perubahan gitu ya. Begitu. Oke ya. Nah, ini penjelasan tekstual ya. Penjelasan matan, terjemahan. Jadi kita bisa memahami bait per baitnya dengan baik. Nah, kenapa saya sampaikan juga ini nanti buat sisi pendalilan. Teman-teman Karim nanti kan utamanya ada ikhtibar ya, ada ujian. Atau ujian itu nanti angkatannya dalil. Misalnya dalil idgham biguna gimana? Harus benar. Misalnya dalil idgham biguna, antum jangan baca semua babnya dari linuni intasku ditanwin, enggak begitu. Kalau pendalilan matan, ambil langsung istishhad, maksudnya titik poin pentingnya. Misalnya ditanya, mana dalil idgham biguna? Misalnya pembagian idgham biguna misalnya. Berarti ambil dari mana? Ambil dari qismun yudghama fihi bigunnatin. Begitu. Lakin qismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu ulima illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya semua sunun ta'ala. Itu boleh sampai situ. Buat sisi pendalilan, buat bisa dalil. Jadi kita dalil tajwid itu bukan dari Quran dan hadis. Ya, karena nggak ada perintah izhar idgham karena itu sifatnya alat ya. Al-Quran hanya bilang warattil Quran tartila, itu umum. Nah, gimana mengkhususkannya itu ya dari buah tangannya para ulama, karyanya ulama yang merumuskan ilmu itu. Maka dalil tajwid itu dari matan, Tuhfah, Jazariyah, Salsabil Syafi, ya paling tinggi nanti dari Syatibiyah, itu ada juga. Nah, maka dalilnya pendalilan itu gitu misalnya. Gimana dalil idgham biguna? Minimal ismun yudugoma fihi bigunatin bian mu'lima titik. Kalau ida kana, kalau ditanya kenapa, bagaimana ketentuan idgham biguna? Terjadi satu kata dua kata baca illa ida kana bi katifal fala tudhim padune suma sinwanin. Jadi antum bisa baca setengah atau bahkan seperempat aja begitu. Misalnya juga ditanya apa huruf-huruf halq, idhar halq misalnya. Ya berarti jawabnya cuma langsung aja hamzun fa'un tsumma ain ha'u muhammadatan tsumma qainun kha'u titik. Enggak perlu sampai fal awalul idharu qabla ahrufi, enggak perlu. Itu ya, ini secara pendalilan matan, istidlal matan untuk penguatan teori tajwid yang kita pelajari. Baik, nah sekarang kita akan merincikan dari pembahasan awal tadi ya, terkait nun sakinah dan tanwin. Oke, kelihatan nggak tuh? Itu kayak kepotong ya. Di musaytir nggak kelihatan ya. Saya kira karena kecil aja ya, nggak. Maksudnya nggak kepotong ya. Oke, tanwin dan nun sakinah. Ya, hakikatnya sebenarnya sama, cuman dia memiliki perbedaan yang sedikit, yang signifikan ya, yang jelas juga. Pertama, kalau kita membahas nun sakinah, ya, dia itu sifatnya asli, artinya dia bukan
nun tambahan. Ya, nanti berbeda dengan tanwin nih. Ya, berarti nun asliyah, laisat nun zaidah. Maksudnya asal itu memang dari akar katanya itu memang sudah ada nun itu yang sakinah, gitu ya, yang sakinah. Dan saya sedikit sampaikan ya, dari sisi penggunaan bahasa, lebih baik kita menggunakan istilah sakinah daripada sukun. Karena sakinah pertama secara kaidah bahasa lebih sesuai. Sakinah bentuk muannats. Dan tadi saya sampaikan semua huruf hijaiyah yahkumu ala muannats. Kalau sukun itu bentuk mudzakkar. Pertama. Yang kedua, sakinah itu pola fa'il, pola subjek, pola fa'il. Nah, pola fa'il ini atau subjek itu ya dulu ala al-istimrar wa ya dulu ala al-milkiyah, menunjukkan kepada pemilikan, kesinambungan, ya, kestabilan, ya. Nah, maka memang karena nun sakinah ini memang dia memang stabil seperti itu, maka dia dinamakan sakinah dalam mutafa'il. Sukun itu masdar. Sukunan itu masdar. Ya, pemaknaan masdar tidak sekuat pemaknaan fa'il. Maka lebih baik kita gunakan sakinah. Minimal sekali dari sisi bahasa lebih kuat sakinah. Kalau sukun nggak bisa sukunah, nggak bisa sukunah ya, sakinah ya. Itu ya. Itu yang kita perlu sampaikan. Yang kedua, jangan menerjemahkan lagi nun mati. Mim mati. Kasihan udah mati, nggak dikubur-kubur. Kita ngomongin dulu mati ya. Kalau mati, nun maut namanya. Ya, nun mauta. Kalau nun mauta, mim mauta. Ya, itu mungkin kalau untuk zaman kita TPA untuk memudahkan nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita sekarang ini kan kita udah bukan tahap TPA lagi antum. Udah tahap dasar menengah gitu ya. Maka pemakna sakinah itu lebih tepat tuh nun stabil yang tadi saya sampaikan. Nun tetap sakinah. Kayak kita nikahan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah sesuatu yang tenang, yang damai. Ya karena kondisi sakinah itu kondisi yang damai, kondisi yang memang kondisi yang memang dia tidak berubah dengan harokat lain. Dan kita perlu ketahui sakinah atau sukun lawan dari harokat. Ya, jadi nggak ada namanya harokat sukun, salah itu. Harokat hanya tiga apa aja? Fathah, kasroh, dhammah, titik. Ada nanti harokat far'iyah, cabang seperti ada imalah. Ya, kayak kemarin saya baca di waras itu kan. Tes. Mati. Oke, mati. Tes. Nah, jadi waras itu imalah ya, imalah sugro ya. Misalnya apa? Walladzina hadu wan nasari itu dia harokat. Itu harokat fathah tapi miring. Ya, fathah tapi miring. Itu harokat far'iyah tuh. Tapi harokat asliyah yang semua kiroat itu mengakomodasinya hanya tiga. Sukun itu lawan dari harokat. Jadi jangan lagi antum bilang harokat sukun, nggak ada. Kalau tanda baca, ya. Tanda baca, ya. Tanda baca sukun. Tapi kalau harokat bukan. Karena harokat itu sesuatu yang bergerak. Harokat. Harokat yuhariku, sesuatu yang bergerak, yang memberikan suatu kehidupan. Adanya harokat, huruf itu hidup, bisa dibaca. Keluar dari artikulasinya atau makhrajnya. Gitu ya. Jadi sakinah jangan lagi kita terjemahkan nun mati, mim mati. Tapi ya ada, kalau kita nggak terjemahkan lebih baik sebenarnya. Biarkan bahasa Arab masalah. Gak semua bahasa asing itu kita terjemahkan, karena justru malah lebih baik tidak diterjemahkan. Nun sakinah aja udah. Mim sakinah. Masuk huruf lain nih, bak sakinah misalnya. Tak sakinah gitu ya. Dan segala macam. Oke. Jadi sifatnya asli. Contoh misalnya sundus atau nabaun. Ya, tapi kalau naba nih sebenarnya saya mau koreksi lupa nih. Nabaun ini nggak masuk ya, karena nonnya berharokat, saya lupa. Ya, jadi ambil katanya sundus ya. Naba ini nggak masuk. Sundus ya. Sundus itu ada di surat apa itu? Al-insan ya. Aliyahum thiyabu sundusi wa istabraq. Sundus itu isem ya. Isem dia ada punya makna dan dia
pada asal katanya tidak pada asal katanya memiliki nun. Jadi nun itu bukan tambahan. Berarti asalnya itu dia misalnya sin dal sin ditambah nun di tengah. Enggak, gitu ya. Dan ini termasuk isim yang jamid, artinya isim yang enggak punya akar kata, jadi nggak bisa ditasrif. Yusan disu, sandasa, yundasi nggak bisa ya. Jadi dia sundul-sundul aja, begitu ya. Itu. Misalnya ada juga nama kota di Arab Anbar, ada nama kota Anbar. Itu juga sama tuh, nunnya nun asli, ya nun sakinah. Dan nun sakinah itu apa namanya dia karena asli maka dia tidak boleh ditulis kecuali hanya dengan nun fisik nun yang biasa bagaimana biasanya gitu ya. Berbeda dengan tanwin, sifatnya zaidah. Artinya zaidah asalnya suatu huruf itu nggak punya nun di akhirnya. Contoh ad-darsu. Nah, ini ada kaitan dengan bahasa Arab ya. Dalam pembahasan ma'rifah dan nakiroh. Ma'rifah nakiroh. Kalau bahasa yang linguistiknya definite indefinite. Mungkin terlalu tinggi bahasa banget. Orang linguistik ya, definite maksudnya sesuatu yang khusus dan yang umum. Ya. Ma'rifah itu sesuatu yang khusus. Nakirah ya dulu ada syai'in ghairi muayyan yang enggak khusus. Gitu ya. Nah, kalau kita baca pakai ma'rifah, salah satu ciri ma'rifah kan pakai alif lam. Ad-darsu, al-madrasatu, al-markazu, al-kitabu dan segala macam. Itu semuanya adalah kata yang punya akar kata. Darsun dari kata darosa ya darusu. Kitabun kata bayak tubuh. Nah, tapi ada saatnya alif lam itu bisa dibuang, diganti dengan tanwin yang merupakan penunjuk dari kata yang bermakna nakiroh atau sesuatu yang umum. Maka bisa jadi darsun. Nah, kita sama ini kan kita ngucapin nakiroh darsun, kitabun, Quranun, mungkin ya segala macam. Kan kesannya kan nggak ada nun ya. Kalau sebenarnya dia ada nun, gitu ya. Nah, makanya dia, oh ya boleh, silakan, silakan. Dia sifatnya tambahan, artinya dia pada kata darosa asalnya nggak ada nun, pada kata kitabun asalnya nggak ada nun, bahkan dari akarnya pun juga nggak ada. Tapi karena dia menjadi nakiro dan pakai tanwin, dan tanwin itu adalah nun sakinah, tapi dia tambahan. Ya asalnya adalah kitabun dengan ditulis nun seperti itu, darsun, kitabun, ya. Bedanya dia nanti tidak boleh tertulis dengan nun fisiknya. Ada sebagai tambahan. Diganti dengan apa? Harokat yang dual. Itu ya. Misalnya kalau apa? Domah berarti domahnya dua gitu. Itu maksudnya menunjukkan bin fathah, fathahnya dua, kasrah, kasrahnya dua gitu ya. Seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua nun sakinah tadi tetap terbaca ketika diucapkan. Disambung, ditulis dan berhenti bacaan. Artinya karena dia sifatnya asli, dia tetap dibaca. Artinya dia nggak boleh satu saat tiba-tiba dia bacaan dihilangkan atau diganti dengan huruf lain. Ditulis ataupun pengucapan sama-sama nun, gitu ya. Mau diwasol ataupun diwakof sama-sama nun. Ya contoh sultanum mubin, kata sultan, sultan ya sultan. Ya sultanum mubin apa namanya dia di sini asalnya ya asalnya kalau berhenti menjadi sultan, sultan ya seperti itu. Jadi sultan asalnya dia adalah apa namanya asalnya dia apa dalam fisik nun dan juga dibaca dengan nun. Ketika diwasol tetap dibaca sultanun, ya tidak boleh diganti dengan huruf lain gitu ya. Mubin juga sama gitu ya. Walaupun sebenarnya nanti kaidahnya tidak ada sukun asli ya. Kalau pembahasan sukun ada dua kan, ada sukun, ada sakin asli, ada sakin zaidah, ada sukun arid. Artinya sultan di sini nunnya sebenarnya nunnya nggak sukun asli dia, sukunnya mungkin karena sukun wakof misalnya. Kalau di wasol sultanun tetap aja hidup nunnya, mubinun sama juga itu ya. Arid berarti sebab wakof itu ya, tapi dia pembahasan masuk kategori nun karena dia berada di akhir dan dia disukunkan gitu ya. Berikutnya di tanwin. Kalau di tanwin dia terbaca nun, tapi catatannya hanya dibaca ketika disambung dan diucapkan
secara sendiri. Contoh misalnya kita baca ayat ketiga surah Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqiah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Kita lihat antara khafidatur rafi'ah perbedaannya sederhana. Khafidatun dia masih terbaca tanwin walaupun dia karena pengaruh idgham bigunah gitu kan. Tapi rafi'ahnya kok nggak dibaca rafi'atun? Karena ketika kita wakaf nggak boleh dibaca dengan nun sakinah zaidah alias tanwin. Dia harus diganti dengan dengan ha, murni ha. Ya. Khafidatur rafi'ah, al-qari'ah, mal qari'ah. Kalau wasal al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Nah, seperti itu ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Tanwin bisa diganti karena dia sifat tambahan, dia bisa diganti dengan ha gitu ya. Haknya hak asli itu, makhrajnya makhraj hak, cuman tulisannya tulisan dengan tanwin tetap nun itu ya. Berikutnya terletak di tengah dan akhir kata. Nah tadi sudah sempat saya sampaikan di awal ya. Jadi nun sakinah itu bisa di tengah bisa di akhir itu ya. Bunyan, kalau kita bahas belum bahas idgham idharnya, bunyan, sinwan, dunya, itu semua pembahasan dari tengah dan akhir kata ya. Itu ya, nun sakinah bisa ar-Rahman ya, sukun kalau wakaf, kalau wasal nun hidup gitu ya, sukun arid namanya ya. Sukun yang kalau bahasa bahasa mudahnya sukun palsu. Maksudnya palsu itu karena memang dia asalnya nggak sukun sebenarnya gitu, karena wakaf saja. Nah tapi kalau untuk tanwin hanya boleh di akhir. Narun hamiyatun, nggak boleh tanwin, dan antum nggak akan dapet di Quran manapun tanwin itu di tengah apalagi di awal ya. Jadi nggak ada istilah nun sakinah itu yang disepakati antara tanwin dan nun sakinah itu adalah nggak ada yang di awal, baik nun sakinah asli ya, baik itu nun sakinah zaidah atau tanwin, nggak ada yang di awal. Mereka sepakat dalam hal ini. Bedanya hanya nun sakinah yang asliyah itu bisa di tengah bisa di akhir, tanwin itu hanya bisa di akhir, itu aja. Nah berikutnya nun sakinah bisa di isim fi'il dan harf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, harf partikel ya, atau sesuatu yang menghubungkan isim dan fi'il ya. Ya, jadi nah ini saya ternyata contohnya masih banyak yang belum saya revisi, itu saya lupa ya. Jadi yang empat itu yang masuk tuh sultan ya. Kalau janaha ini nggak masuk, nah ini berharokat soalnya. Harokatnya soalnya dia nggak bisa disukunkan juga. Janaha jangan ditulis ya. Jadi saya koreksi lagi. Ini soalnya file lama, belum saya cek lagi. Sultan masuk ya, dia di akhir ya. Kalau sukun arif ya. Kalau yang harf lan, nah lan tuh ya jelas sukun gitu. Nah kalau tanwin hanya boleh di isim ya, dan ini termasuk termasuk alamatul ismi dalam matan jurumnya akan disampaikan tuh Imam Ibnu Jurum. Salah satu alamatul ismi adalah bil khafdi wa bit tanwin ya, dengan tanwin, dengan khafat atau jar dan tanwin bi musayyibtirin. Ya perbedaannya itu sakinah dan tanwin. Jadi perbedaannya yang satu asli, yang satu tambahan, yang satu bisa dibaca setiap saat, yang satu hanya dibaca ketika disambung, lalu yang satu bisa di tengah akhir, yang satu di akhir kata, yang satu bisa di isim fi'il harf, yang satu di isim saja. Gitu ya. Baik, nah sekarang kita bahas dua pembagian yang tadi disampaikan, itu terkait idhar halqi dan juga terkait apa namanya idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Oke. Tadi idhar halqi. Jadi secara bahasa idhar itu adalah al-bayan. Dari kata zahara yadhharu zuhuran. Zuhuran. Kalau zahran itu punggung. Kalau zuhur baru jamak masdar dari idhar. Jelas al-bayan. Jelas. Secara istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi biduni gunnatin wala biduni idghamin. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia bisa dibaca di slide. Ya. Anak harim minimal juga bisa ya terjemahan.
Arab ya. Jadi mengeluarkan ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Dari makhrajnya bigoiri gunnatin wala biduni idghamin. Tambahannya itu kalau biduni idgham gitu ya. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari makhraj tanpa gunnah. Nah, catatannya gini, nun dan mim itu sebenarnya huruf gunnah gitu ya. Nah, di sini maksudnya nanti gunnahnya gunnah yang tingkatan sempurna gitu. Nanti kita akan bahas di marotibul gunnah. Kali ini kita bahas hukum nun sakinah dan tanwin. Itu bisa hukum nun ya. Kita belum bahas mim sakinah nih. Kita bahas nun sakinah. Nun sakinah itu sendiri sudah sebenarnya sudah gunnah. Jadi gunnah itu maksudnya di sini gunnah yang sifatnya lebih atau sifatnya lebih jelas atau yang berada di tingkatan paling atas yaitu akmal matakun atau kamilah. Maka dia minimal gunnah itu gunnah yang nakisoh, gunnah yang minim, gitu ya. Jadi maksudnya tanpa gunnah yang sempurna gitu aja, tanpa gunnah yang sempurna. Gitu. Mengeluarkan dengan apa? Mengeluarkan dengan jelas ya, dengan jelas baik itu dari nun sakinahnya ataupun dari huruf-huruf setelah nun sakinahnya. Itu tadi aha aha gokha. Aha 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 gokha. Ini urutannya kebalik ya. Ini tartib makhraj ya saya sampaikan tartib makhraj. Jadi kalau kita bahas huruf Arabiyah ada tartibul hijai yang sifatnya hijaiyah yang disusun An-Nasr bin Asim Al-Laitsi, Abatatha Jahaha dan seterusnya. Ada yang tartib makhraj. Kalau kita bertajwid tertibnya seharusnya tartib makhraj, bukan hijai lagi. Jadi aha aha gha apa lagi? Qoka gitu kan? Jim shin ya dan seterusnya. Urutannya seperti itu. Oke. Definisi dulu nanti kita belajar praktek ya. Lalu idgham bi gunnah dan bila gunnah. Secara bahasa idgham itu idkhalu syai' bi syai'. Idkhalu syai' bi syai', memasukkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Idkhal ya. Cara istilah adalah idkhalu harfaini haitsu yasirani harfan wahida. Idkhalu harfaini memasukkan dua huruf haitsu yasirani harfan wahida yang kemudian menjadi satu huruf yang menjadi satu huruf satu kesatuan. Jadi asalnya dua nih jadi satu gitu. Satu. Baik secara penulisan atau secara pengucapan tanpa tulisan ya. Tambahan dari saya. Baik secara penulisan atau secara pengucapan tanpa penulisan. Karena nanti ada kali idgham ada kala dia langsung setelah tulisan dan pengucapan sama-sama hurufnya langsung melebur dengan apa? Tasydid. Ya, dengan tasydid. Contoh kata misalnya mimma yang sering kita dapat Al-Qur'an ya atau amma ya. Itu kan asal dua. Mimma itu min plus ma digabung mimma nunnya hilang mimnya langsung menjadi tasydid. Itu hukumnya asalnya sebenarnya hukum nun sakinah. Itu. Amma juga sama an plus ma digabung tulisan ucapan sama-sama melebur jadi satu. Tapi ada kalanya nggak melebur jadi satu. Ya, misalnya bayu minu man ketemu ya. Dalam Al-Qur'an tulisan tetap man sendiri, ya yuk minu sendiri. Tidak langsung mayuk minunya nuna hilang jadi mayuknya digabung. Kenapa? Karena ada kalanya memang dipisah itu untuk membedakan apa? Yang satu fiil, satu harf. Kalau sama-sama harf kayak mimma, minma sama-sama huruf boleh digabung untuk meringkas tulisan. Tapi kalau perbedaan fi'il dengan harf atau isim dengan fi'il dan harf, maka untuk membedakan hukum dalam kalimat itu harus dipisah. Nah, tulisan walaupun pengucapan menjadi satu kesatuan. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita praktek aja ya, terakhir ya. Ya, bisa nggak 10 terakhir. Jadi belajar praktek. Nah, kita pelatihan praktek satu satuan. Tadi kan teori dapat nih. Nah, sebagian yang saya sampaikan, manhaj saya dalam mengajar tajwid itu teori dapat, prakteknya harus lebih dapat gitu. Jangan teorinya terlalu panjang tapi prakteknya nggak benar ya. Nanti mungkin saya dahulukan dari online ya. Teman-teman Karim kan gampang talakinya. Nanti yang online di sini ada berapa orang online? Berapa sih? 6 orang ya?
Berapa orang peserta online? Yang hadir sekarang 2 orang. Ya udah nggak apa-apa. Ya nanti yang online itu bisa apa namanya, saya berikan kesempatan lebih untuk praktek contoh-contoh potongan ayat dulu ya, potongan ayat. Nanti kalau ada cukup waktu boleh kita ambil satu surat pendek gitu ya. Kalau sudah pembahasannya sudah lebih banyak. Contohnya nih, izhar. Tadi kan dikatakan dia harus jelas. Contoh misalnya dikata adzabun alim. Pertama apa? Izhar itu jelas, tanwinnya jelas, atau nun sakinah zaidahnya jelas. Adzabun. Nah, jangan yang sering terjadi kesalahan, saya langsung menghubungkan dengan kesalahan yang terjadi. Itu malah mantul. Adzabun alim. Adzabun bun. Nah, dilepas. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu nggak idhar namanya. Ya, itu antum hanya menjelaskan sebagian dengan menambah hukum lain. Idhar itu harus kosong dari semua tambahan. Karena idhar itu adalah asal dari semua hukum. Jelas membaca setiap huruf Quran dengan jelas itu adalah asal dari setiap hukum yang ada. Gitu ya. Akan namanya idhar nggak boleh. Tadi kan kalau definisi asal kan nggak boleh idgham, nggak boleh juga gunah, nggak boleh juga nanti gunah atau nanti misalnya tambah lagi dengan iklab atau ikhfa kan, nggak disamarkan juga. Nah, tapi ada prakteknya memang orang jarang baca adzabun alim, baca adzabu alim di idgham atau di ikhfa adzabun alim, jarang karena memang susah. Lebih mudah huruf-huruf halqi ini dibaca dengan jelas. Kenapa alasannya dibaca dengan jelas? Karena huruf ini paling jauh makhrajnya. Menurut perspektif lisannya orang Arab, nun sakinah itu kan makhraj di mana? Di torful lisan. Ketemu dengan liftah sanail ulia. Ya. Ujung lidah depan ketemu gusi geser di atas. Nah, dekat dengan lam dan ro. Ya. Nah, dia kan intinya di lidah. Udah itu lidah paling depan. Ketemu dengan huruf yang ada di tenggorokan. Lidah ke tenggorokan jauh nggak? Jauh. Barat kayak timur ke barat gitu ya. Yang satu di atas, satu di bawah. Nah, karena hurufnya jauh begini, kalau mau dileburkan itu malah sulit. Karena nanti tujuan idgham itu adalah memudahkan yang sulit atau memudahkan yang berdekatan hurufnya sehingga jadi lebih efisien, lebih mudah, lebih simpel pengucapannya. Dan syaratnya salah satunya nanti apa? Hurufnya deket-deketan gitu. Hurufnya deket-deketan walaupun nggak harus di misalnya sama-sama di ujung lidah. Masih dilihat tapi bagian mana tengah misalnya masih boleh. Tapi kalau ini ke tenggorokan udah beda rongga, udah beda juga karakter hurufnya, maka ya diberikan hukum izhar sebagai hukum asal. Gitu ya. Maka nggak kita jarang memang dalam prakteknya menggunakan menggunakan kamilah saya guna yang sempurna atau idgham atau ikhfa apalagi. Nah, tapi yang paling sering berarti di kol-kolah ilegal. Kol-kolah ilegal itu bahasa saya Farobi, saya pinjam terus tuh. Kol-kolah ilegal ya. Kol-kolah yang nggak pada tempatnya. Ada buna alim. Atau yang paling sering di Al-Fatihah ya kita baca nih. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu kan mantul-mantul semua itu. An'am udah nuna mantul, memang mantul nanti. Nah, itu nggak boleh. Ya, an'amta biasanya kan kasusnya nun sakinah yang ada di fiil di tengah, ya kan? Maka an'amta jelaskan an'a an'amta. Kita ngucapin an itu sudah ada gunah, tapi gunanya sedikit. Gunah yang paling minimal. Gitu ya. Maka dia tetap ada gunah yang minim yang kurang. Nah, tapi nggak boleh berlebihan juga. An'amta misalnya. Adzabun alim. Nah, kalau begitu nanti kesannya ada tambahan nun, tambahan. Jadi nanti tokatnya jadi tasydid segala macam gitu ya. Jadi tadi yang salah pertama kalau saya urutkan nih misalnya. Kalau misalnya dibaca dengan kol-kolah yang paling sering nih, paling sering itu kol-kolah ilegal tuh. Adzabun alim an'amta. Yang kedua salahnya apa? Malah suka menjadi melebihkan kadar gunahnya. Adzabun alim an'amta. Nah, itu berlebihan ya.
Atau ya ini jarang banget terjadi sih ya. Idghamnya idgham bukan bukan idgham tadi kan itu salahnya karena gunah berlebihan. Tapi ini kalau tadi gunah berlebihan ini idgham dileburkan huruf setelahnya. A'amta bu alim. Ya jarang banget ya begini ya. Ya, jadi salah itu salah, contoh salah. Kita harus tahu yang salah, gitu ya. Yang keempat mungkin ikhfa, jadi samar ya. Amta adzabun alim. Nah, itu salah. Jadi antum harus tahu juga yang salah-salah biar nggak terjadi pada kesalahan. Ini praktik benar tadi ya. Adzabun alim. An'amta min hakimin hamid. Ya, segala macam gitu ya. Prakteknya seperti itu. Oke, berikutnya contohnya coba praktek bareng-bareng dulu aja ya. Coba dari yang adzabun alim sampai min hakimin hamid ya. Tafadhalu. Terus. Hmm. Ya, seperti itu ya. Ini potongan kalau potongan lebih mudah. Ya, kalau baca talaki kadang-kadang suka dapat kesalahan ya. Itu wajar. Oke, berikutnya sekarang idgham yang bigunah dan bila gunah. Gitu ya. Ini kebetulan contohnya dua-duanya bila gunah semua nih. Saya lupa masukin yang bigunah ya. Nah, contohnya di sini yang bila gunah dulu berarti. Tanwin ketemu lam dan nun sakinah ketemu ra ya. Hudan, asal itu hudan. Hudan lil muttaqin. Asalnya hudan lil muttaqin. Lalu dileburkan kepada lam. Kenapa? Emang nun sama lam sama ro kita sudah pernah di Jazadah juga seperti disampaikan ya tentang kedekatan makhraj ini ya. Bahkan sebagian ahli qiraah masukkan nun lam sebagai satu makhraj. Maka sangat mudah dileburkan daripada baca hudan lil muttaqin. Nanggung banget itu lidahnya. Langsung aja masuk ke lam. Hudalil. Nah, gitu. Hudalil muttaqin. Nah, tadi maksudnya tanpa bila gunah berarti tanpa gunah, maksudnya tanpa berarti kalau masuk tanpa gunah berarti nggak boleh lamnya pakai gunah. Tapi tanwinnya masih boleh karena emang dia asalnya punya gunah untuk tanwin atau nun sakinah zaidahnya. Gitu ya. Jadi yang maksudnya nggak boleh pakai gunah ya huruf setelahnya. Hudalil muttaqin atau mirrabbihim langsung masuk idgham masuk tanpa dengung. Mirrabbihim gitu ya. Nah, kalau contoh yang biguna berarti contohnya tadi sempat saya sampaikan man ketemu yu'minu. May yu'minu atau misalnya apa ya? Misalnya kan non ketemu ya, mim ketemu mim misalnya eh anfiqu mimma razaqnakum mimma ya berarti mimma min ketemu ma mimma. Nah, kalau bila gunah prakteknya mudah ya karena dia nggak pakai gunah. Nah, yang idgham di gunah ini yang perlu disampaikan antum harus pakai pengaruh khasyum yaitu suara rongga hidung. Nah, bukan kebanyakan sebagian kita itu membaca idgham di gunah itu malah nggak ada pengaruh khasyumnya. May yu'minu may jadi hanya suara lisan. May yu'minu may seharusnya ada sedikit apa sengaunya karena dia justru harus ada sengau ya karena dia ketemu dengan nun sakinah ketemu ya walaupun huruf ya-nya sebenarnya juga nggak ada gunahnya ya nggak punya gunah yang hanya pada nun tapi nunnya karena ketemu ya harus dipengaruhi oleh gunah maka dijelaskan may yu'minu atau misalnya mimma nah beda dengan mim nun ketemu mim kan mim ini sama-sama punya gunah maka lebih jelas lagi situ mimma itu ya ya kan ya non mim wow ya non mim wow nun ketemu nun juga sama jadi nanti ada istilahnya nakisoh sama kamilah tapi nanti bertahap lah ya ada gunahnya gunah kamilah gunah nakisoh tapi itu nanti mungkin di bahasan yang kamu mimil musyadadatain biar nggak semuanya disampaikan secara langsung gitu ya intinya yang yanmu kita ketahui semuanya punya gunah dan gunahnya itu jelas pada nun sakinah atau tanwinnya khusus buat mim dan nun yang datang setelahnya itu lebih jelas lagi. Wow dan ya tetap jelas gunahnya, cuman dia nanti kadarnya kurang, gitu ya. Kepada gunah. Nah untuk lam dan ra, ya lam dan ra mir rabbihim dan hudal lil muttaqin karena sudah
teridgham kepada lam dan ro, maka otomatis tidak ada guna sama sekali. Sedikit saya koreksi. Tadi saya sampaikan yang idgham bila guna sama sekali tidak ada guna. Kenapa? Nunnya sudah tidak ada. Hudan lil muttaqin, hudalil. Lam tidak ada pengaruh qaisyum. Mir rabbihim. Nunnya juga hilang sama sekali, langsung mirra. Mirra, ya, udah nggak ada sama sekali, berarti nggak ada gunanya. Sedikit saya koreksi, tadi saya agak keliru tadi sampaikan. Gitu ya. Oke. Nah, coba praktek yang gunah, yang bi gunah ya. Pengaruh hidungnya kita main coba. Mayu minu coba. Mayu minu mimma razaqnakum. Ya, kurang lebih seperti itu prakteknya ya. Nah, pengecualian tadi disampaikan sudah diwanti-wanti oleh Imam Jabzuri. Kecuali kalau pada 4 kata. Emang hanya 4 kata ini kebetulan di alam Al-Quran. Bunyan, kinwan, sinwan, dunia. Kalau dunia ini banyak ya. Banyak. Kalau yang terbatas itu contohnya di bunyan. Bunyan itu as 4 ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilunahu fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanum marsus. As-Saff ayat 4. Kalau qinwan, qinwanun. Qinwan itu surat Al-An'am. Al-An'am. Tapi ayatnya saya lupa ya. Qinwan. Qinwanun daniyatun. Ada yang hafal? Ayat berapa? 80-an saya. Itu udah masuk juz ini, udah masuk juz 8 Qinwan ya. Qinwanun daniyatun wa jannatun min a'nab masalah macam Qinwan. Sinwan Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat 4 atau 5 ya. Sinwan. Sinwan ya benar. Sinwan. Nah ini maksudnya apa? Kenapa nggak boleh? Karena khawatir menjadi namanya fi'il mudha'af atau isim mudha'af. Misal kita baca pakai idgham nih ya. Duya misalnya. Siwan, kiwan, buyan. Kesan nanti kayak fi'il yang mudha'af. Tahu fi'il mudha'af? Pola dia masuk pola yang masuk kategori mazid tambahan. Fa'ala yufa'ilu. Karrama yukarrimu. Ya. Azzama yu'azzimu. Jadi yang bertingkat ada tasydidnya. Nah, kesana nanti malah justru menghilangkan esensi nun sakinah aslinya itu. Gitu. Maka tidak boleh di idgham. Gitu ya. Nggak boleh baca duya siwan. Kenapa? Karena contoh ini semua nunnya nun sakinah asli, si asli ya. Dunia enggak, nunnya bukan tambahan. Sinwan begitu pula, kinwan dan bunyan juga sama. Gitu ya. Jadi tidak boleh kita baca bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, harusnya dunia tetap izhar. Ini yang nanti dinamakan izhar, namanya izhar mutlak. Ini pembagian itu lain ya. Nanti pembagian rincian ini mungkin saya agak susulkan di akhir ya, biar kalian nggak fokus dulu ke matan. Nah, tambahan-tambahan pembagian izhar ada 8, ada 7 itu nanti saya sampaikan di akhir. Atau sekaligus mungkin ketika tersirat dalam materi. Tadi saya sampaikan aja. Ini nanti hukumnya apa dong kalau kita menghukum ini? Qinwan, bunyan, sunan dunia. Hukumnya adalah izhar mutlak. Maksudnya mutlak nggak boleh dibaca selain itu. Mutlak. Izhar mutlak. Kok nggak dimakan kok nggak dinamakan izhar halki? Ya jelas karena hurufnya bukan huruf halq. Paham ya? Kan dunia ianya huruf apa? Lisan. Waw huruf syafaten bibir ya. Waw syafaten lagi. Bunyan lisan, ianya lisan lagi. Jadi dia izhar mutlak kok. Baik, oke. Wallahu alam cukup ya. Kita sampai wathani idghamun bi ghairi gunnah dan seterusnya. Wa fil lam warrathum makarrirrannah. Jadi yang kita kan bahasa pelan-pelan ya biar sambil berjalan memahami apa yang disampaikan sehingga nanti harapannya di royahnya pemahamannya juga matang. Dan tufa ini sebagai dasar sekali untuk kita menguatkan pemahaman teori tajwid yang tingkat berikutnya. Baik, wallahu alam bisawab. Sebelum ditutup ada yang mau didiskusikan? Ya, nyalakan aja. Udah selesai. Lampunya tolong nyalakan. Selesai. Ya, ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Ya, silakan.
Mm-mm. Ya yang paling jauh kan hanya hal, ya kan? Maksudnya antum semakin jauh berarti ada lagi yang lebih jauh dari hal gitu. Nggak ada kan? Harus di lambung nggak ada. Semakin jauh. Jadi udah paling maksimal batas batas jauhnya. Jadi ya memang pakai pasti jelas. Kalau tadi kan antum bilang semakin jauh maka akan semakin jelas itu kan maksudnya. Ya semakin jauh yang paling jauh siapa? Selain hal. Nggak ada lagi. Di bawah potong ke paru-paru mah ada, harus nggak ada kan. Gitu kan. Ya nggak ada. Jadi dia udah paling maksimal gitu. Dan emang jelas karena dia paling udah jauh paling maksimal, maka dia semakin jelas huruf itu diucapkan karena untuk disebab di idgham dan di ikhfa itu justru malah menyulitkan. Misalnya tadi man amana baca ma amana. Tentunya sulit mudah ini pengucapannya perspektif vokal orang Arab ya. Karena ini kan bukan bahasa Arab. Kalau orang kita biasa aja saya bisa ngomong aja ma amana bisa aja kan gitu ya. Orang kita kan kayaknya biasa-biasa aja, tapi emang itu pengaruh dari lisan orang Arab. Gitu. Jadi ya itu perspektifnya subjektif sebenarnya. Ya, gitu. Ya begitu ya. Jadi maksudnya ya itu debat maksimal, jadi ya makin jelas. Gitu. Ya, silakan. Aizul Khair. Tadi antum siapa namanya Daud ya? Kan Daud itu ya. Ya, Wijdan, Wijdan. Tafadhal Aizul Khair. Kesamaan bentuk yang dibedakan dengan titik. Enggak. Emang yang mirip dengan alam siapa? Yang mirip alam tuh payung. Payung kayak payung. Ya nggak bisa. Kan saya pernah sampaikan, kalau kalian masih ingat Hokonya, saya pernah sampaikan kok. Itu kan susunan huruf hijaiyah itu karena apa sebabnya? Fisik. Karena fisiknya kan, lihat susunan huruf itu kan dari ba. Kenapa alif di depan atau itu hakikatnya hamzah wasol ya? Ya karena dia nggak ada kemiripan sama sekali. Itu. Ya, jadi dia tanda depan. Jadi muhmalah istilah untuk huruf yang fisiknya sama dibedakan dengan titik. Ini ambil murosem nih. Ya Allah. Ada lagi dari akhwat atau dari peserta online? Peserta online siapa sih yang hadir? Oh ini ada Bu Lena ini. Bu Lena saya kenal nih. Peserta coba rungah ini. Peserta rutin di kajian bisa juga nih. Bu Lena. Jelas? Jelas semua? Ya silakan. Nasr bin Asim Al-Laythi. Oktober, Oktober, Oktober. Dikailah Tansau. Tulis makanya. Ya udah pernah sampaikan. Antum ikut hukumnya nggak sih waktu itu? Hukumnya ikut nggak ada orang hukumnya? Ya, Nasr, saya nggak usah tulis ini, saya imla aja nih. Antum kan udah paham. Nasr bin Asim, Nasr bin Asim Al-Laythi, wafat 99 Hijriah. Jadi beliau generasi salaf ya dalam Nasr bin Asim. Ini siapa nih? PDF materi. Nanti Ibu ya dibagi Sri Mulyani nanti Bapak atau Ibu? Kayaknya Ibu ya. Ya, materi itu nanti di akhir ya saya sudah sampaikan kemarin. Jadi manhaj saya itu kalau ngajar silahkan para peserta tuh nulis sendiri dulu biar tidak terpaku dengan yang langsung dikasih pemateri. Saya akan kasih, utamanya slide. Kalau PDF ini banyak di Google, tapi saya sarankan belilah yang langsung kalau mau dihafal ya, biar kita beli buku itu kan ada barokahnya juga. Ya, harga matan itu paling 10.000, 20.000 ya, murah, insya Allah. Kalau PDF ini banyak ya, saya banyak ini cari di Google juga dapat PDF. Ini kan saya pakai PDF ini tujuannya untuk menampilkan di slide ketika sesi pengajaran. Masalah saya nggak mau bagikan PDF itu ya. Tapi kalau materi tadi yang slide tadi itu sama nih buat anak-anak karib juga. Paling yang Mabadi kan udah bagiin ya, Mabadi ya. Udah pegang belum? Dicetak nggak itunya? Udah dapat belum Mabadi Mutajud kemarin? Oh belum. Saya udah kasih Mas Niko. Saya udah kasih Mas Niko. Mas Niko nggak nyampein semua itu jangan. Ini 2 minggu lalu saya udah kasih. 2 minggu lalu malah pas setelah itu saya udah kasih materinya. Tanya aja sama Mas Niko. Itu udah jadi hak kalian tuh boleh. Ya, masuk mungkin buat peserta online dikasih aja tuh mabadinya juga. Ya, jadi itu. Tapi kalau yang apa slide tuhfah nanti kan
Tentunya saya juga menyesuaikan materi mana yang masuk, mana yang tidak gitu ya, dipilah-pilih. Nanti di akhir sesi ya, seperti itu. Oke, cukup ya kalau begitu. Nyam. Wallahu a'lam bishawab. Ya mutlak tadi saya sampaikan. Tadi kan saya sampaikan. Pertama karena gini perlu kita tahu istilah itu sifatnya ijtihadi ya. Setiap istilah itu sifatnya ijtihadi para ahli. Maksudnya siap adalah suatu hasil kreasi dan hasil suatu inovasi dari para ahlinya untuk memberikan suatu pemahaman. Jadi ada kali istilah itu memang kalau kita nggak semua istilah itu ada asal usulnya gitu. Kalaupun misalnya kita mau cari-cari filosofinya bisa aja. Tadi mungkin lebih tepatnya saya kasih filosofinya mutlak gitu. Karena tadi pertama dia nggak bisa ada hukum lain selain izhar. Dia nggak ada memungkinkan untuk dia nggak memungkinkan dibaca hukum lain yang memungkinkan dibaca dengan itu. Dunia sebenarnya kan ilatnya sebabnya kan ada untuk di apa? Di idgham. Digunakan juga ada gunah kamilah kan. Bisa ada ilat untuk itu. Tapi dia terhalangi oleh sebab satu hurufnya itu ilah idakan bikil matin. Karena tercegah oleh namanya ilat atau sebab karena satu kata, maka dia nggak boleh hanya dibaca dengan idhar. Jadi mutlak itu untuk istilahnya nih tadinya hukum gunah kamilah bisa masuk, terus idgham bi gunah bisa masuk, tiba-tiba karena satu kata bubar semua masuk mutlak. Nah, gitu. Jadi mutlak itu membubarkan semua hukum yang memungkinkan pada kata-kata empat tadi ya, seperti itu filosofinya. Ya, sudah setengah 10 ya. Alhamdulillah saya juga biasanya mau ada kegiatan nanti nih, setengah 11. Kalau gitu, kita cukupkan saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Abid Fatur Rahman Arif atas segala ilmu yang diberikannya. Semoga bermanfaat bagi beliau dan bagi kita semua ke depannya. Alhamdulillah telah selesainya pertemuan kita yang kedua ini, yang dimana di pertemuan kedua ini kita sudah membahas tentang izhar halqi dan idgham bigunnah serta idgham bilagunnah, dan semoga itu semua yang kita dengarkan menjadi bermanfaat untuk diri kita sendiri dan diri orang lain. Dan terima kasih kepada peserta offline maupun online untuk meluangkan waktunya dan berkumpul di majelis ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari kami. Sebelum kita tutup, marilah kita melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu serta salawat syafi'iyah. Allahumma salli afdal salati ala أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفى عن ذكرك الغافل. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kami MC pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum.